Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia selalu terdorong oleh naluri rasa ingin tahunya untuk memahami segala sesuatu di sekitar kita. Salah satu pertanyaan terbesar yang masih menjadi misteri adalah, adakah unit terkecil yang menyusun segala sesuatu? Jika ada, seperti apakah ia? Dari pertanyaan inilah lahirlah teori atom, yang terus berkembang seiring ditemukannya bukti-bukti baru. Pada awal abad ke-19, John Dalton, seorang ahli fisika dan kimia Inggris, mengusulkan teori atom yang menjadi fondasi penting. Teorinya didasarkan pada 3 asumsi utama. Setiap unsur kimia tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan, disebut atom. Selama perubahan kimia, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama, namun atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berlainan. Dan dalam senyawa kimia, atom-atom dari unsur yang berbeda berikatan dengan perbandingan angka sederhana. Kelebihan teori Dalton adalah dia orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi dalam merumuskan gagasannya tentang atom dan mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Namun, kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar listrik, serta tidak mampu menjelaskan struktur internal atom. Jika materi tersusun atas atom, lantas apa yang menyusun atom itu sendiri? J.J. Thomson, seorang fisikawan Inggris, mencoba menjawab pertanyaan ini. Pada tahun 1997, melalui percobaan sinar katoda, dia berhasil menemukan elektron, partikel bermuatan negatif yang jauh lebih ringan dari atom. Model atom Thomson kemudian menyatakan bahwa atom adalah bola pejal bermuatan positif. Di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Kelebihannya adalah berhasil menemukan partikel yang lebih kecil dari atom, yaitu elektron. Namun, kekurangannya adalah tidak dapat menerangkan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom tersebut. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford bersama murid-muridnya melakukan percobaan terkenal, yaitu percobaan penembakan partikel sinar alfa ke lempeng tipis emas. Hasilnya mengejutkan. Sebagian besar partikel alfa lurus menembus lempeng, sebagian kecil dibelokkan, dan sangat sedikit yang dipantulkan kembali. Dari pengamatan ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom tersusun atas inti atom yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif di pusatnya, dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Model ini mirip dengan sistem tata surya, di mana inti atom adalah matahari dan elektron adalah planet yang mengelilinginya. Kelebihan teori atom Rutherford adalah mampu menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Namun, kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Untuk mengatasi kelemahan model Rutherford, Niels Bohr pada tahun 1913 mengemukakan model atom Bohr. Teori ini menggabungkan teori kuantum Planck dengan teori atom Rutherford. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Ketika sebuah elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya, perbedaan energi dibawa oleh satu kuantum tunggal cahaya, foton. Model ini menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kelebihan model atom Bohr adalah dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Namun, kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncullah teori atom mekanika kuantum yang lebih akurat dan menyeluruh berdasarkan gagasan de Broglie, Schrödinger, dan Heisenberg. Menurut teori mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu. Sebaliknya, elektron berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Dari bola pejal Dalton, puding kismis Thomson, tata surya Rutherford, hingga tingkat energi Bohr, dan akhirnya awan probabilitas mekanika kuantum. Perkembangan teori atom adalah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang dan beradaptasi dengan penemuan-penemuan baru. Teruslah bertanya, teruslah belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.